Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisara Syakila dari kelas 9B. Saya akan menjelaskan materi tentang Bandung dan Lautan Api. Apa itu Bandung dan Lautan Api? Bandung Lautan Api merupakan salah satu peristiwa yang berperan besar sejarah pasca kemerdekaan Indonesia pada 23-24 Maret 1946. Rakyat dan tentara Indonesia mengosongkan sekaligus membakar sisi kota Bandung agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan NICA Belanda. Aksi pembumi hangusan di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu. Hal ini mengingat kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan sekutu dan NICA. Sejarah Bandung Lautan Api diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni, seperti lagu dan film. Hal itu bertujuan agar salah satu peristiwa paling heroik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu terus diingat oleh generasi berikutnya. Sejarah dan latar belakang Bandung Lautan Api 1946. Junit Pasponegoro dan kawan-kawan dalam Sejarah Nasional Indonesia 6 2008 menuliskan, peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu atau Inggris pada 12 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia II melawan Jepang. Muhammad Uli Purwasatria melalui penelitian bertajuk Peranan Sukanda Bratamanggala dan Sewaka di Bandung Utara dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1948. 2014 menyampaikan, awalnya kedatangan sekutu hanya untuk membebaskan sebagian pasukannya yang menjadi tawanan Jepang. Namun ternyata Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration atau NICA membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah tiba di wilayah Indonesia dengan membonceng NICA, pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang Republik Indonesia merespons dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang menjadi markas besar sekutu. Invasi tersebut dilakukan pada malam hari 24 November 1945. Selang 3 hari, tepatnya 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin. Rakyat dan tentara diperintahkan segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai 29 November 1945 pukul 12 itu harus dipenuhi. Jika tidak, sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak diajukan sama sekali oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI. Alhasil beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Pada 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stafford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Syahrir memerintahkan kepada Panglima Komandan Jawa Barat, Jenderal Mayor Didi Kortamsasmita, dan Kolonel Abdul Haris A.H. Nasution untuk menuruti ultimatum tersebut. Sang Perdana Menteri ingin TRI bersikap taktis karena menyadari besarnya kekuatan sekutu. Berdasarkan kesaksian yang tertulis dalam sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 3, Diplomasi Sambil Bertempur 1977, Abdul Haris Nasution akhirnya mengambil jalan tengah. Pada siang 24 Maret 1946, ia memberikan 4 perintah Panglima Divisi 3 TRI, salah satunya instruksinya adalah membumi hanguskan seluruh bangunan yang ada di Bandung. Rakyat mulai diungsikan. Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Sebelum meninggalkan rumah, warga berbondong-bondong membakarnya terlebih dahulu. Sementara itu, pasukan TRI punya rencana yang lebih besar lagi. Semula, TRI berencana melakukan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20, dinamit pertama telah meledak di gedung Indies Restoran.
Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TNI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api 1946. Tokoh-tokoh dalam Bandung Lautan Api. Berikut beberapa di antara sekian banyak tokoh yang terlibat dalam Bandung Lautan Api 1946. Yang pertama ada Kolonel Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution merupakan pemimpin Divisi 3 yang mengadakan pertemuan pada 23 Maret 1946 dan memberikan instruksi untuk mengevakuasi warga kota Bandung. Yang kedua ada Muhammad Toha. Toha berperan memimpin perjuangan di Bandung Lautan Api, mendapat tugas untuk menghancurkan amunisi dan senjata sekutu di gudang senjata. Yang ketiga ada Ajay Bastaman. Ajay Bastaman merupakan wartawan muda yang menulis laporan tentang peristiwa bersejarah ini untuk koran Suara Merdeka. Yang keempat ada Didi Kartasasmita. Sebagai Panglima Komandan Jawa Barat, ia berperan penting dalam negosiasi. Ia sempat dipanggil ke Jakarta untuk menemui Syahrir dan diperintahkan untuk mengondisikan agar TNI mundur dari Bandung Selatan. Yang kelima ada Sultan Syahrir. Saat itu Syahrir merupakan Perdana Menteri Indonesia. Ia berperan penting dalam garis koordinasi dengan para pemimpin pasukan di Bandung, termasuk memerintahkan Abdul Haris Nasution dan Kartasasmita untuk menuruti ultimatum dari sekutu. Yang keenam, Muhammad Endang Karmas. Muhammad Endang Karmas merupakan orang yang merobek bendera Belanda dalam peristiwa Bandung Lautan Api 1946. Akibatnya, penghapusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TNI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu dan NICA yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TNI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini menginspirasi Ismail Marzuki beserta para pejuang Indonesia saat itu untuk mengubah dua baris terakhir dari lirik lagu Halo Halo Bandung menjadi lebih patriotis dan membakar semangat perjuangan. Beberapa tahun kemudian, lagu Halo Halo Bandung menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Istilah Bandung Lautan Api menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa penghapusan tersebut. Jenderal Abdul Haris Nasution adalah jenderal TNI yang dalam pertemuan di Regensburg, sekarang Jalan Dewi Sartika, setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Ajay Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letir di sekitar Pemengpuk, Garut. Dari puncak itu, Ajay Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Ajay Bastaman dengan bersemangat segera menulis beserta dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Sekian materi PPT tentang Bandung Lautan Api. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.